Halo semuanya, balik lagi masih di Firebase. Kalau belum familiar apa itu Firebase, pastikan cek video pertamanya biar teman-teman tahu atau kenalan dulu. Karena katanya sih kalau nggak kenalan maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang sama Firebase, manfaatin fitur-fiturnya, harus kenalan dulu sama si Firebase ini. Nah sekarang dari sekian banyak fungsi, salah satu yang paling menarik adalah database. Jadi kita akan ngelihat gimana sih cara berinteraksi dengan database pada Firebase. Dan hati-hati, database di sini bukan database biasa saudara-saudara, tapi database-nya di sini adalah database real time, alias ketika teman-teman punya banyak aplikasi yang mengakses database ini, ketika salah satunya ngupdate, menghapus atau yang lain-lain, semua klien-klien yang mengakses aplikasinya akan dapat data yang sama secara real time. Jadi sama seperti teman-teman kayak ngelakuin chatting atau ketika berkomentar-komentar di Facebook. Nah, sekarang sebelum make fitur dari salah satu di Firebase ini, saya akan balik lagi ke overview-nya. Kita lihat di sini kalau teman-teman baca di sini kita bisa milih tinggal mau pakai iOS atau Android atau web. Kali ini yang akan didemoin adalah web. Kita akan pasang dulu konfigurasi dan juga apa aja yang kita butuhin. Jadi saya akan copy paste di sini. Teman-teman harus belajar copy paste yang baik. Saya yakin pada jarang di sini copy paste, luar biasa jarang copy paste. Nah, saya akan paste di sini kodenya. Jadi ada dua script di sini yang kita butuhkan. Saya akan jelaskan. Jangan cuma asal copy paste saja tapi nggak tahu apa yang di copy paste di sini. Yang pertama adalah kode base dari Firebase-nya itu sendiri, sama seperti kalau kita mau pakai fungsi-fungsi jQuery, kita harus ngeload dulu si jQuery-nya itu sendiri, sama seperti kalau kita semacam dari CDN. Nah, yang kedua di block script-nya ini kita menginitialize atau kayak ngasih tahu ini loh gue mau pakai Firebase dengan kode initialize app-nya di mana parameternya adalah konfigurasinya. Nah, tentu konfigurasi teman-teman beda-beda, tinggal diambil dari bagian ini tadi, tergantung teman-teman mau pakai Firebase ini di mana. Jadi nggak usah copy paste, tenang aja, Firebase gratis. Setelah kita menginisialisasi, nah kita kenalan dulu nih sama sistem database pada Firebase, terutama teman-teman yang backgroundnya dari MySQL mungkin akan sedikit aneh dengan sistem database-nya di sini. Saya akan klik bagian database, teman-teman lihat di sini, nggak ada baris, nggak ada kolomnya, gimana nih? Saya harus ngisi database-nya seperti apa? Nah, ini karena Firebase menggunakan sistem yang namanya NoSQL, jadi bukan SQL biasa. Jadi seperti SQL biasa tuh seperti kayak ada MySQL dan teman-temannya yang lain yang biasa kita familiar seperti ini, di mana kita punya seperti kolom kali baris, ada table di sana dan seterusnya. Nah, di sini kita pakai yang namanya NoSQL. Nah, di NoSQL ini dia database-nya sama seperti teman-teman punya objek JSON seperti ini. Jadi ini contoh NoSQL biar nggak bingung. Jadi nanti dia adalah pasangan dari key dan juga value. Setiap key-nya di sini dia punya banyak key value-value lain, dan setiap value-nya ini kalau bukan cuma seperti ini, kalau teman-teman mau ngatur setiap value-nya bercabang lagi kayak punya key dan value lagi, dan begitu sedeep mungkin atau sedalam mungkin, itu sangat-sangat mungkin di sini. Nah, jadi struktur database-nya dia seperti ini. Kalau teman-teman mungkin simpelnya meskipun nggak sama persis, mau bikin table bisa di bagian root-nya ini. Misalnya saya mau bikin bagian users. Jangan lupa di setiap bawah anak-anak key yang ada di root yang sama ini, jangan sampai dia punya key yang sama, karena kalau nggak dia akan tabrakan atau overwrite yang sebelumnya, alias menghapus yang sebelumnya. Jadi pastiin ketika teman-teman punya beberapa key di root satu akar yang sama, jangan sampai key-nya sama, pastiin ID-nya beda-beda. Nah, nanti kita sebenarnya bisa generate ID secara random programmatically, tapi kita akan pakai index seperti biasa dulu, semacam 1-2 nanti. Nah, terus kalau teman-teman mau bikin istilahnya table baru atau data baru, tinggal bikin di sini, misalnya data pelatih, misalnya coach di sini. Nah, tinggal seperti ini, tinggal pasangan key value-nya lagi. Nah, kasarnya seperti itu, teman-teman silahkan cari lagi referensi lebih banyak seputar NoSQL ini, apa perbedaannya. Tapi kurang lebih seperti ini database yang akan kita buat. Mungkin seperti itu aja introduction-nya. Saya akan balik lagi. Kita akan bikinnya langsung dari GUI-nya atau dari user interface-nya di sini. Kalau teman-teman mau bikin
data baru tinggal klik add child di sini. Ngomong-ngomong di bawahnya dia dinamain child atau anak. Nah, kita pasang key-nya di sini. Yang pertama, anggap kita mau bikin semacam tim sepak bola. Saya akan taruh players di sini. Nah, jangan langsung naruh value karena kalau nggak berarti dia cuma langsung pasangan satu key, satu value. Kita mau bikin anaknya punya anak lagi, jadi akan saya langsung tanda tambah di sini. Misalnya dia punya ID 1, saya akan taruh nama key-nya, jadi saya taruh tambah tanda lebih di dalam lagi. Jadi misalnya ini anggap seperti ID-nya kalau di MySQL tadi. Jadi untuk ID 1 saya akan punya player yang namanya Buffon misalnya. Terus kita bisa manggil skillnya misalnya tangkapan harimau. Tangkapan harimau. Nah, terus setiap kita mau nambah players lagi, jangan sampai di sini karena ini khusus milik si ID nomor 1 ini. Setiap kita mau nambah player baru berarti nambahnya di bagian playersnya ini. Saya akan tambah di sini untuk player nomor 2. Nah, setiap player nomor 2 dia punya data lagi, kita akan nambahin lagi. Nah, ngomong-ngomong kalau di NoSQL ini strukturnya benar-benar terserah kita, nggak ada rumus kaku teman-teman. Mau di sini ada key baru lagi misalnya umur di sini nggak mau pakai name, itu sama sekali nggak ada masalah, dia nggak peduli itu. Nah, saya balik lagi, kita ikuti strukturnya dulu biar kita ngelihat hasilnya nanti. Player kedua back yang paling jago Hansamu, saya tambah lagi datanya di sini, skillnya tackle maut misalnya. Lalu cukup 2 aja kali ya. Saya klik add sekarang. Nah, struktur kita sekarang seperti ini. Nah, teman-teman lihat di sini. Jadi child 2 ini parent-nya istilahnya atau orang tuanya adalah yang ini. Lalu 1 dan 2 ini parent-nya atau orang tuanya adalah players. Nah, jangan sampai di setiap key ini ada yang kembar. Nah, berarti kalau di sini kalau teman-teman punya key 1 lagi itu nggak ada masalah, atau key 2 di sini nggak masalah karena dia berbeda akar. Kalau dia sama akarnya baru nggak boleh ada key yang sama karena kalau nggak dia bakal menghapus yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba deh baca datanya di sini melalui programnya. Kita balik lagi ke text editornya ini. Firebase initialize, kita udah initialize. Yang pertama kita butuhkan adalah reference ke database-nya. Jadi saya akan bikin di sini nama variabelnya DB aja mungkin, variabel DB firebase.database. Ini cara kita referensi ke database-nya, tapi kita belum spesifik nih, mau ke bagian mana. Nah, di sini kita bisa naruh misalnya players reference di sini db.ref. Nama key-nya, nama key kita ingat adalah players. Nah, teman-teman bisa nyoba kalau mau deep langsung atau dalam, tinggal pakai slash misalnya players /1, nanti kita coba bisa apa enggaknya. Yang jelas cara referensinya sekarang seperti ini reface, saya tahu reference bagus sekali yang ngelihat kesalahan itu. Sekarang kita udah bisa make langsung. Nah, jadi setiap kita mau nampilin data, kita pakai referensinya terus pakai metode on. Di metode on ini dia basicnya punya 3 parameter. Yang pertama adalah jenisnya, nanti kita akan lihat jenis-jenisnya ada apa aja. Yang kedua adalah callback ketika dia berhasil. Callback ketika dia error. Nah, jadi ada 2 callback di sini, kalau berhasil mau ngapain, kalau error mau ngapain. Nah, jenisnya yang pertama kali akan kita lihat adalah value. Nah, value ini anggap bos dari berbagai macam jenis dari event type-nya ini. Kenapa? Karena value ini akan otomatis deteksi setiap ada yang berubah, mau terhapus, mau update, mau data baru, dia akan otomatis selalu trigger atau selalu manggil kode ini. Nah, jadi kode ini bukan cuma terpanggil 1 kali. Kalau teman-teman cuma mau manggil sekali bisa pakai ada namanya metode once. Kita nggak bahas itu, kita bahas ini dulu. Kalau callbacknya berhasil, saya akan panggil metode, mau langsung function di sini juga boleh sebenarnya, tapi biar lebih rapi, saya akan panggil show data. Kalau di sini kita panggil show error aja. Tugas berikutnya berarti bikin tugasnya masing-masing, show data. Nah, yang kita terima apa sih di data itu? Yang kita bisa terima di sini adalah daftar objeknya. Saya bisa kasih nama objek atau items, mungkin di sini lebih cocok. Kita lihat apa sih yang kita hasilkan dari items ini. Begitu juga yang berikutnya dari si show errornya. Show error.
yang kita terima di sini adalah error tentunya. Yap, kalau udah selesai saya akan pindah ke bagian ini. Nah, ini dia. Yang pertama, kita dapat error permission denied @players. Nah, jadi secara otomatis Firebase udah punya sistem security atau sistem keamanan sendiri. Dia akan melindungi data-data yang nggak boleh dipublik. Kita taunya dari mana sih dia boleh publik atau enggak? Balik lagi ke si GUI-nya ini, kita punya tab di sini selain data untuk ngatur database-nya. Kita punya tab kedua yang namanya rules alias aturannya. Kalau teman-teman lihat secara default, rules-nya ini dia juga dalam bentuk JSON. Wah, cinta banget ya dengan format seperti ini. Jadi setiap rules-nya dia akan ngelihat read, write-nya atau ketika baca data atau ketika menulis data. Teman-teman lihat di sini ada ekspresi. Dia akan ngelihat apakah dia terautentikasi atau enggak. Kita belum bahas autentikasi, tapi simpelnya aturan ini ngomongnya seperti itu. Orang harus terautentikasi dulu baru bisa baca datanya atau nulis datanya. Nah, kalau teman-teman mau ganti public semua boleh baca, tinggal diganti ekspresinya jadi selalu true, alias semuanya boleh ngakses ini. Jadi ini dia nerima nilainya di sini adalah ekspresi. Teman-teman bisa kayak naruh yang di if else, itu artinya kalau true bakal selalu lolos. Nah, untuk sekarang kita tinggal klik publish di sini untuk ngebolehin semuanya. Saya akan coba akses lagi di sini. Mungkin saya save di sini biar dia trigger lagi. Live reload enable. Nah, kita lihat di sini hasil konsol lognya. Apa ini? ZTGTXT sama sekali nggak ngerti ini apa. Tenang aja, kenapa? Karena kalau teman-teman mau akses nilai dari metode on ini, teman-teman perlu pakai metode .file di sini. Jadi kalau kita udah pakai .file, kita udah bisa ngelihat hasil dari value-nya. Nah, teman-teman lihat di sini udah ada dua objek di sini selain undefined-nya. Kalau kita klik, yap, ini dia database yang kita dapat dari Firebase tentunya. Nah, saya akan buktiin kalau ini real time. Jadi, saya akan balik lagi ke sini. Data. Kita tambah pemain baru misalnya. Pemain baru nomor 3. Siapa lagi nih yang kita tambahin? Name-nya misalnya si Dybala. Kita tambahkan skill-nya di sini. Gocekan sederhana, asik, humble banget nih. Kita add, kita pindah, kita lihat ada dia otomatis on baru di sini. Kita lihat otomatis masuk di sini. Jadi kalau saya coba edit, salah satunya ini tackle halus, kita ganti yang tackle mode tadi jadi tackle halus. Kita lihat lagi dia trigger lagi langsung console log lagi. Ini dia. Nah, jadi setiap teman-teman pakai metode on dan value ini, dia selalu trigger setiap ada perubahan apapun pada data kita. Jadi tergantung teman-teman ngapain di sini, bisa update interface-nya, bisa melakukan apa, misalnya kalkulasi atau ngelakuin fungsi-fungsi lain, semuanya bisa. Yang jelas teman-teman punya semua datanya di items.file ini, tergantung nama yang teman-teman kasih di sini. Nah, itu dia cara kita nampilin data basicnya seperti itu. Saya akan kenalin mungkin dengan event type lain. Jadi kita punya beberapa event type lain. Namanya kita bisa pakai metode on di sini. Ada yang namanya child edit misalnya. Ini dia cuma tertrigger ketika ada penambahan user. Nah, salah satu fungsinya ya yang saya lihat di sini, kita bisa manfaatin kalau misalnya spesifik kita mau ngasih notifikasi atau kita mau ngasih semacam feedback ke usernya. Oh, kamu baru aja berhasil nambah user. Nah, kita bisa pakai manfaatin event-event ini. Saya akan pakai di sini user edit, nama metodenya. Ups, bukan metode. Kita terima callback di sini namanya aja. Saya akan terima seperti ini. Function user edit, sebenarnya player di sini karena kebiasaan contohnya user, makanya tulisannya jadi user di situ. Kita ganti di sini yang tadinya items, boleh deh item saja. Kali ini saya offin dulu yang ini, kita nggak perlu lihat console log yang ini. Saya akan kasih console log, yeay, berhasil nambah user.
nambah user. Nah, ngomong-ngomong, di Atomnya ini saya pakai package buat live server. Jadi setiap saya nge-save saya nggak perlu reload lagi di sini. Teman-teman akan lihat di sini ada error value child edit. Oops. Child edit, yap, ini dia. Makanya dia ngasih warning kalau ada kesalahan tipe di sini. Ya, ini dia sekarang dia selalu trigger data-data awalnya. Yang pertama, teman-teman lihat dia seperti ngeloop, makanya dia keluarnya berkali-kali di sini. Saya coba nambah user baru sekarang. Shoot, kita tambah user baru nomor 4. Misalnya namanya di sini Tukemon. Si Tukemon ini kita nggak usah pakai skill. Kita add, kita lihat apakah berhasil. Yes, berhasil. Setiap teman-teman nambahin data baru, dia tertrigger. Tapi kalau kita coba ganti Tukemon, kita edit jadi Tukemons. Saya balik lagi. Tidak tertrigger. Nah, ini dia. Jadi kalau di event child edit ini dia benar-benar cuma trigger fungsinya kalau cuma ada penambahan user, bukan ketika ada update atau ketika ada yang dihapus. Nah, jadi anggap ini semacam pop-up atau apa yang bisa kita kasih feedback ke usernya, dan teman-teman selalu bisa nerima datanya itu di sini. Jadi bisa nambah, ini berhasil nambah player, misalnya di sini items.file .name-nya misalnya di sini kalau teman-teman mau ngambil namanya seperti ini. Nah, itu contohnya. Saya akan kasih buat event berikutnya, misalnya kita mau ngasih si event apa ya yang belum. Kita lihat di sini tadi dia ngasih saran ada remove kalau dia terhapus, change kalau dia berubah, child move kalau nggak salah dia ngatur ordernya. Kita lihat satu aja di sini, tapi teman-teman udah dapat idenya. Jadi ada 5 jenis di sini, ketika dia ditambah, ketika dia dihapus, ketika berubah, atau ini kalau nggak salah sih order atau urutannya. Saya akan demokan yang change aja di sini. Teman-teman udah dapat idenya. Remove juga bisa teman-teman coba. Change user change, ini nama metode aja. User change, saya ganti di sini jadi user change. Yes, berhasil update player. Nah, saya coba gabungin sekarang di sini. Kalau kita mau ngambil namanya JavaScript tambah bukan PHP, name di sini .name buat ngambil namanya. Saya coba reload dulu. Kita lihat. Yap, saya coba edit di sini misalnya Tukemons jadi Tukimons. Yeay, berhasil update player Tukimons. Nah, jadi setiap teman-teman butuh data spesifiknya tinggal akses melalui dot ininya di sini. Nah, itu dia cara teman-teman mendeteksi event-event tertentu, atau mau langsung seluruhnya bisa pakai sistem event type value ini. Dan ini dia cara-cara kita membaca data, dan terserah teman-teman mau diapain kodenya di sini, yang pasti perlakukan dengan baik. Iya. Itu dia, semoga jelas tutorial kali ini. Kita akan bahas lagi seputar database di bagian lainnya.